Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dan kelompok saya menjelaskan materi sistem operasi yaitu manajemen file. Pertama-tama perkenalkan nama saya Afifah Aulia Saleh dengan NIM 21021050153. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu manajemen file dan fungsinya. Manajemen file sering juga disebut dengan file system, merupakan sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk ataupun memori. Manajemen file ini sangat penting sekali, apalagi bagi sebuah perusahaan, karena dalam waktu pasti dibutuhkan sehingga hal tersebut harus dilakukan dengan baik supaya ketika dicari tidak hilang dan mudah ditemukan, dan itulah fungsi manajemen file yang paling penting. Adapun fungsi lainnya yaitu pertama memudahkan dalam bekerja, kedua memudahkan dalam menemukan file, ketiga memudahkan dalam mengubah, mengedit dan menghapus file, keempat agar tidak berantakan dan terlihat rapi. Data dapat disimpan dengan aman dan mudah dalam melakukan recovery. Arsitektur pengelolaan file. Pengelolaan file biasanya terdiri dari pertama sistem akses. Sistem akses itu berkaitan dengan bagaimana cara data disimpan pada file akses. Kedua, manajemen file berkaitan dengan penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. Ketiga, manajemen ruang penyimpanan berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di perangkat penyimpanan, bisa seperti disk, RAM, dan lain-lain. Keempat, mekanisme integritas file berkaitan dengan jaminan informasi pada file tak terkorupsi. Manajemen perangkat masukan atau keluaran dari sistem operasi seperti device driver. Sistem file. Konsep pengelolaan file di sistem operasi adalah pertama, file, abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. Yang kedua, direktori, berisi informasi mengenai file. Kebanyakan informasi berkaitan dengan penyimpanan direktori adalah file dimiliki sistem operasi dan dapat diakses dengan rutin di sistem operasi. Pemakaian manipulasi data merujuk sebagai file atau direktori. Pemakai tidak dibebani dengan masalah penyimpanan, manipulasi perangkat, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ramli dengan NIM 21021050130. Pada presentasi ini saya akan sedikit menjelaskan pada halaman 5 sampai 7. Pada halaman 5 pembahasan kita itu tipe file. Tipe file itu ada banyak. Di antaranya ada tipe file executable atau file yang akan dieksekusi. File ini membaca untuk menjalankan program bahasa mesin. Adapun ekstensi yang digunakan di antaranya .exe, kemudian .com, .bin, or non. Tipe file ini biasanya ditemukan pada saat kita melakukan instalasi. Salah satu contohnya adalah pada saat melakukan instalasi software pada Windows. Biasanya kita dapatkan file installernya berekstensi .exe. Kemudian tipe file objek. Tipe file objek ini memiliki ekstensi objek dan O. Tipe file objek adalah file yang dikompilasi pada ekstensi O. Contohnya itu
biasanya dihasilkan oleh compiler bahasa C. Adapun pada file ekstensi objek OBJ itu biasanya digunakan oleh file objek tiga dimensi. Kemudian ada tipe file source code. Source code ini biasanya adalah sebuah file tempat kode dalam satu program ditulis. Biasanya digunakan oleh para programmer untuk membagikan kode program miliknya. Adapun ekstensinya itu diantaranya .c, kemudian .cc, kemudian ada .java, .pass, .assembly, dan .a. Kemudian tipe file batch. Tipe file batch itu diisi dengan script atau command tertentu untuk menjalankan perintah yang diinginkan dalam sebuah Windows. Biasanya dijalankan melalui command prompt. Adapun ekstensi yang digunakan adalah .bat dan .sh. Kemudian file tipe text. Biasanya file ini memuat teks atau tulisan, biasanya dalam bentuk dokumen. Adapun ekstensi yang digunakan adalah .txt atau .doc atau dokumen. Kemudian ada file tipe word processor. Word processor ini adalah sebuah file tipe untuk memproses, melakukan modifikasi atau manipulasi sebuah word atau tulisan. Itu biasanya ekstensinya menggunakan WP, kemudian text, RFA, dan doc. Kemudian ada library. Library adalah sebuah file untuk menyimpan program aplikasi atau program lainnya. File ini bersifat tetap yang merupakan file sempurna. Adapun ekstensinya itu ada banyak, diantaranya lib, kemudian kemudian .so, .dll, kemudian .mpg, kemudian .mov, kemudian .rm. Kemudian file tipe print of overview itu menggunakan, adapun contoh ekstensinya adalah .arsip, kemudian .zip, dan .tar. Kemudian file tipe selanjutnya itu ada file tipe arsip. Arsip itu adalah sebuah tipe file yang terdiri di dalamnya file-file yang sudah dikompres ukurannya. Tujuan dari arsip ini adalah untuk melindungi salinan asli dari kerusakan. Adapun ekstensi yang digunakan adalah biasanya .arsip, kemudian .zip, dan .tar. Kemudian ada tipe file multimedia. Multimedia di sini menggunakan ekstensi MPG, kemudian MOV, dan RM. Biasa kita dapatkan pada ekstensi file-file video. Kemudian pada halaman ke-6 kita akan membahas attribute file. Attribute file, sebuah file mempunyai attribute atau kelengkapan yang berbeda antara sistem operasi satu dengan sistem operasi lainnya. Namun secara umum file itu memiliki atribut yang terdiri dari nama yang merupakan informasi yang disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca manusia. Kemudian ada tipe file. Tipe file ini diperlukan sistem yang mendukung
tipe yang berbeda untuk menjalankannya. Tipe file ini dijelaskan pada halaman sebelumnya tadi. Kemudian ada lokasi. Lokasi ini adalah petunjuk ke mana lokasi file pada perangkat disimpan. Kemudian ada ukuran. Ukuran adalah di sini ukuran itu adalah menggunakan ukuran real time atau ukuran file saat ini. Kemudian proteksi atau perlindungan adalah untuk mengontrol siapa yang dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi sebuah file. Biasanya diberikan password dan lain-lain. Kemudian ada waktu, tanggal, dan identifikasi user, data untuk monitoring proteksi, security, dan penggunaan. Informasi file disimpan dalam struktur directory yang diatur oleh disk. Kemudian ada metode akses. File menyimpan informasi. Kemudian bila digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca ke memori. Terdapat beberapa cara mengakses informasi pada file, yaitu akses berurutan atau sequential access, dan akses langsung atau direct access atau relative access, dan metode akses lainnya. Kemudian adapun pada cara mengakses informasi ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiah Lasri dengan NIM 21021050143. Nah, selanjutnya kita masuk pada akses berurutan atau sequential access, yang dimana akses berurutan merupakan metode akses paling sederhana yang dimana informasi pada file diproses secara berurutan dari satu record diakses setelah record yang lain. Nah, metode akses ini berdasarkan model tab dari suatu file yang bekerja dengan perangkat sequential access atau random access. Operasi pada akses berurutan terdiri dari 4. Yang pertama read next, yang kedua write next, yang ketiga reset, yang keempat no read after last write atau biasa disingkat dengan rewrite. Nah, selanjutnya kita masuk pada akses langsung atau biasa disingkat dengan direct access. File merupakan logical record dengan panjang tetap yang memungkinkan program membaca dan menulis record dengan cepat tanpa urutan tertentu. Metode akses langsung berdasarkan model disk dari suatu file, memungkinkan acak ke sembarang blok dan memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Operasi pada akses langsung terdiri dari beberapa. Yang pertama, read end, yang kedua, write end, yang ketiga, position to end, yang keempat, write next, yang kelima, write next, dan yang terakhir, rewrite end. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode akses lain. Metode akses lain dapat dibangun berpedoman pada metode direct access. Metode tambahan ini biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file. Indeks seperti indeks pada bagian akhir buku berisi pointer ke blok-blok tertentu. Untuk menentukan masukan dalam file, pertama dicari indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menemukan masukan yang tepat. File indeks dapat disimpan di memori. Bila file besar, file indeks juga menjadi terlalu besar untuk disimpan di memori. Salah satu pemecahannya adalah membuat indeks untuk indeks. Nah, file indeks primer berisi pointer ke file indeks sekunder yang menunjuk ke data item
aktual. Sekian dari saya. Nama saya adalah Siti Alfira Amalia dan NIM saya adalah 210 210 50 10 40. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai manajemen file dari teman saya. Jadi yang pertama ini adalah directory dan terdapat gambar directory. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai directory. Nah, jadi directory itu adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Beberapa sistem menyimpan ratusan file pada disk ratusan GB. Organisasi file dan directory disarankan yang seefisien mungkin sehingga dapat menempatkan file dengan cepat. Selain itu, dalam penamaan file dan directory harus nyaman untuk user. Dua user dapat memberikan nama file yang sama dapat mempunyai beberapa nama. Dalam organisasi file dan directory juga perlu dilakukan pengelompokan file berdasarkan properti. Nah, misalnya, semua program Java, game, dan lain-lain. Untuk mengatur semua data menggunakan organisasi yang dilakukan dalam dua bagian. Yang pertama, sistem file dipecah ke dalam partisi, yang disebut juga mini disk, pada mesin IBM atau volume, atau pada mesin PC dan Macintosh. Setiap disk pada sistem berisi sedikitnya satu partisi, merupakan struktur low level di mana file dan directory berada. Terkadang, partisi digunakan untuk menentukan beberapa daerah terpisah dalam satu disk, yang diperlakukan sebagai perangkat penyimpanan yang terpisah. Sistem lain menggunakan partisi yang lebih besar dari sebuah disk untuk mengelompokkan disk ke dalam satu struktur logika. Yang kedua, setiap partisi berisi informasi mengenai file di dalamnya. Informasi ini disimpan pada entry dalam device directory atau volume table of contents. Perangkat directory atau directory menyimpan informasi seperti nama, lokasi, ukuran, dan tipe untuk semua file dari partisi tersebut. Nah, jadi di sampingnya ini terdapat gambar, terdapat disk 1, disk 2, dan disk 3. Nah, dalam disk 1 ini terdapat dua partisi, yaitu partisi A dan B. Nah, setiap partisi ini terdapat directory yang sudah dijelaskan tadi bahwa di dalam directory itu menyimpan informasi. Di dalamnya itu ada nama, lokasi, ukuran, dan tipe untuk semua file dari partisi A, B, maupun C. Selanjutnya adalah informasi dan operasi pada directory. Nah, jadi informasi yang terdapat pada directory itu adalah nama, tipe, alamat, panjang saat ini, panjang maksimum, tanggal akses terakhir, tanggal perubahan terakhir, ID pemilik, dan juga informasi proteksi. Nah, setelah itu, beberapa operasi yang dibentuk pada directory adalah mencari file atau search, membuat file atau create, menghapus file atau delete, mendaftar suatu directory atau list, mengubah nama file atau rename, dan melintasi sistem file atau traverse. Dan untuk selanjutnya adalah organisasi directory atau logic. Yang pertama itu adalah efisiensi, menempatkan file secara cepat. Yang kedua ada naming, kenyamanan pengguna. Dua pengguna dapat memberikan nama yang sama untuk file yang berbeda. File yang sama dapat memiliki beberapa nama yang berbeda. Dan yang terakhir adalah grouping. Jadi grouping itu pengelompokan file secara logik. Logical grouping berdasarkan property. Jadi contohnya itu semua program Java, semua games, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja penjelasan saya pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.